Kayu. Rapi lah, yang rapi lah. Rapi lah. Mau ini bentar. Hei, Ya. kalian datang juga ini. Mantap. Yoi, salah. Ya, mana yang kemarin ketemu aku di karnaval tuh? Siapa tuh ini woi? Motornya masukin lah. Masukin. Iya mas Bor. Halo, selamat malam. Selamat malam Tuan. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan saya Aldo Bramasta Tuan. Aldo Bramas ya? Bramasta Tuan. Bramasta. Cukup menarik nama anak muda. Kalian berasal dari mana? Ini dari klub motor The Mercenary Motorcycle Club. Kelompok apa sorry tadi? The Mercenary Motorcycle Club. Gamerson ya? The Mercenary Tuan. Mercenary. Kelompok kalian berada di mana? Sebelumnya kelompok kalian berada di mana? Di Blueberry Tuan. Di Blueberry ya? Di apa di dekat sebuah bengkel yang kosong kah? Betul di dekat terminal bus. Jauh lagi lah. Yang ada tulisan Da Vinci NC bukan? Iya dekat situ tapi bukan situ tuh. Di dekat mana itu? Rumah-perumahan gitu. Jadi kalian dekat-dekat situ ya? Betul. Lalu ini jumlah kalian semua ada berapa kalian di kota ini? Untuk sekarang ada di berapa Hengki? 13 ya? Iya, 13. Untuk yang masih tidur kalau semuanya dihitung ada 19 tuh. Bak dua. Betul. Apa kerjasama dengan sebuah kelompok berdasi juga? Gimana Tuan? Suaranya putus tadi. Sebelumnya kalian sudah pernah diajak kerjasama kah sama sebuah kelompok berdasi juga kah? Belum. Itu ini tadi di datanya orang berdasi mengaku bahwa mereka dari Cosa Nostra. Dari mana? Dari Cosa Nostra. Cosa Nostra. Mereka memiliki penawaran apa kepada kalian? Mereka bakal memberikan kami sebuah senjata, lalu kami mengedarkan untuk persenan yang kita dapat itu di 10%. 10%. Tapi kita masih memikirkannya tuh. Apa berarti kalian belum menerima ya? Betul. 10% itu cukup sedikit sebenarnya ya. Makanya itu kami tidak langsung menerima, justru memikirkan. Jadi begini, ini gue sangat menanti sebuah kelompok yang bekerja sama dengan kelompokku dalam sebuah bisnis. Tapi dari kelompok tersebut, aku melihat keaktifan mereka dulu itu dalam menjual sebuah barang itu cukup menarik atau tidak. Jika tidak, maka aku tidak bisa juga berpartner dengan sebuah kelompok yang tidak bisa bikin maju kelompokku. Baik Tuan, baik. Jadi mungkin di sini aku bisa saja memberikan penawaran kepada kelompok kalian cukup menarik. Apa itu Tuan kalau boleh tahu? Kalian bisa saja menjadi distributor persenjataan dari kelompokku dengan satu syarat. Di sini kalian harus menerima sumpah dulu kepada kelompokku agar tidak dapat sebuah pengkhianatan. Jika pengkhianatan ini terjadi, pasti kalian sudah tahu apa yang akan terjadi dengan kelompok kalian.
Oke. Dari dahulu, kelompok Yerusalem ini tidak pernah dikhianati dari sebuah kelompok. Tapi hanya satu kelompok saja yang berani berkhianat dengan kelompok dari Yerusalem Familia ini. Karena mereka hanya kelompok gangster yang sangat tunduk kepada siapapun yang bisa menjadi rajanya. Makanya aku anggap di sini kalian, semoga kedepannya tidak seperti bajing-bajingan mereka itu. Baik Tuan. Jadi, berapa penawaran dari kelompok Cosa Nostra Mafia baru itu kepada kelompok kalian untuk mengedarkan di hari pertama? Mereka bakal memberikan kita sebuah senjata. Mereka memberikan contoh dulu di sebuah Desert Eagle. Harga Desert Eagle dari mereka itu di 80.000 ya, bener ya? Iya. Terus mereka bakal ngasih persenan 10% Tuan. 10%. Betul. Mungkin biar obrolan kita enak, mungkin kita bisa berada di atas saja, biar tidak banyak warga-warga ataupun orang-orang melewati sini tidak mendengar percakapan kita. Baik. Oke, mungkin mari. Bentar. Gimana caranya? Nur. Ini sambil tekan ALT. Terus begitu kan? Oh iya, baru tahu tuh. Ini W sama ALT beda. Ini beda W sama ALT. Kayak bongkok anjir. Jadi keinget ini. Gila. Oke, mungkin di sini akan aku jelaskan kembali ya tentang keluarga Yerusalem itu yang telah bertinggal di daerah Las Venturas cukup lama. Baik. Kelompok Yerusalem ini adalah sebuah kelompok dari Italia, yang sebuah kelompok dari orang-orang berdasi yang mengedarkan sebuah persenjata maupun dari barang-barang lainnya jika dibutuhkan. Kelompok kami ini sudah mulai dalam peperangan berdarah di daerah Las Venturas, kota yang kami jaga di kota Las Venturas ini. Kami berdiri setelah kehancuran dari kelompok Thunderwolf dan maupun mafia-mafia sebelumnya sudah bercukup lama di sini. Oke. Lalu di sini kami memiliki sebuah partner bisnis yang di luar sana itu cukup banyak. Dalam pengedaran dari persenjataan kami memiliki dua kelompok yang mengedarkan senjata dari kami. Yang pertama dari kelompok Thunder MC, lalu kedua dari kelompok SOS MC. Apa kalian sudah mengetahui kelompok-kelompok motor itu? Sudah Tuan, sudah. Jadi, tapi karena di sini diriku kekurangan sebuah dari distributorku, karena dari distributorku telah berhenti sebagai distributor kami karena mereka memiliki sebuah masalah yang cukup banyak. Jadi mungkin mereka beristirahat dulu untuk hari ini sampai seterusnya. Tanya ke distributor. Kenapa? Tidak, lanjutkan Tuan, lanjutkan. Di sini diriku membutuh sebuah kelompok distributor baru yang dikhususkan untuk mengedarkan barangku. Itu sebuah kelompok motorcycle club. Jadi
harap kalian mau berbisnis dengan diriku. Karena aku di sini welcome dengan siapapun yang berbisnis dengan diriku. Baik tuan, baik tuan. Apa kau dalam kemarin itu dari Cosa Nostra berapa penawaran yang dimulai untuk jika kalian menerima penawaran dari mereka, dari barang mereka berapa kan? Dari keuntungan yang kita dapat. Iya betul-betul. Tetapi untuk awal mereka akan mengirimkan untuk kelompok kalian berapa barang? Itu kami belum tahu tuan, soalnya kita masih berpikir, belum kami terima. Berarti belum ya, belum tahu kalian. Belum. Oke, mungkin bagaimana jika penawaran dariku? Kalian menjualkan 3 persenjataan dulu untuk awal. Jika 3 persenjataan ini sudah cukup laku, maka persenjataan yang akan selanjutnya akan ku lebih besarkan lagi. Bagaimana penawaran dariku? Gimana Nur? Hagi? Boleh, sebelumnya tuh bisa disebutkan apa saja senjata yang kita bisa. Untuk awal Desert Eagle aja dulu ya. Lalu jika Desert Eagle ini cukup kalian cepat lakukan, maka akan makin menambah dari slot yang akan menjadi sebuah distributor kalian. Baik. Kocak itu. Ramon, Sorry. kau urus dari gangster itu agar suruh diam dulu. Yang mana tuh? Itu. Oke, baik tuan. Jadi dalam Dirimu bisa dibawa dulu. Gimana gue? dalam senjata ini kita bisa mengetahui harganya dari tuannya. Mungkin gue kasih tahu sebentar. Baik. Gini, untuk harganya di Sertigal itu kalian bisa menjual di harga 100.000. Tetapi kalau jika kalian mau makin untung, kalian bisa melebihkannya. Tapi di sini balik lagi, buyer mencari di harga 100.000. Baik. Itu di senjata ada berapa amunisi tuan? Satu senjata kami memberi itu kepada kelompok itu biasa dari pabrik emang 20 peluru saja. Itu yang harus diedarkan. 20 peluru bu? Betul. 20 peluru satu senjata yang akan ku kasih pada kalian. Oke. Jadi ini gimana? Nur gimana Nur? Itu kan setahu saya untuk civilian atau warga itu boleh memegang senjata atau apakah kita boleh menjual civilian? Boleh. Tidak ada yang melarang tentang soal itu. Tetapi kalian hati-hati ya untuk menedar kepada warga sipilian. Jika sudah tertangkap kepada kepolisian, itu sudah cukup berat kasusnya. Mungkin kalian bisa cari tempat kosong yang bisa dijadikan tempat sebuah peredaran senjata kalian. Oke. Di sini kelompok kalian dari aksesorisnya apa dari kalian? Untuk petinggi sendiri memakai topi merah tuh. Topi yang merah ya? Seperti saya dan Topi merah ya? ya topi merah. Untuk sisanya untuk prospek maupun dari membernya gimana? Kalau member dia berbaju seperti ini tuh. Dan prospek itu yang di belakang, yang hijau. Dan botak. Oh ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan, bisa bilang petinggi di The Mercenary tuh.
Siapa Kalau namanya? jikalau saya tidak ada, Tuhan bisa menghubungi ya. Ini Vice Presiden dari The Mercenary. Saya perkenalkan dirimu. Perkenalkan, nama saya Nurinji, Tuan. Rinji ya. Nurinji, double U. Oke. Lu dari presiden kalian bernama siapa? Aldo Bramata saya, Tuan. Oh ya, Alda tadi ya. Betul, betul. Oke, mungkin Dan juga dari petinggi dari The Mercenary ada Hengki di sini. Hengki sebagai mungkin serjen ya. Iya, Sergen. Hmm. Jadi begini, dari kelompok kalian ini gue lihat sudah cukup menarik dari datangan kalian kemari. Tapi di sini yang namanya berbisnis, ku mau dari keseriusan dari kalian dengan cara kalian tidak berpihak dengan siapapun. Bisnis tetap bisnis, keuntungan ke depan bakal makin merajalela. Jadi jika kalian mengambil dari kelompok lain, itu kan tidak akan ku memberi kesempatan kedua kalinya. Karena rata-rata yang bekerja sama dengan kami itu makin cepat kaya dari segi persiapan mereka maupun dari persenjataan mereka akan kami atur juga dan akan kami rawat dari kelompok kalian agar makin cepat maju. Jika sama saling menguntungkan, apa betul tidak itu untuk jika sebuah kelompok yang kami rawat itu cukup kita bikin cukup bisa menarik, bukan? Baik, Tuan. Tentu saja itu sangat menarik. Bentar ya. Itu ada gangster juga di bawah ya. Di mana? Mungkin aku dengan kelompok MC ini bakal ke bawah juga nanti secepatnya. Jadi kalian tunggu aja di bawah ya. Oke. Jadi begini. Di sini aku memberi penawaran kepada kalian. Penawaran ini, kalian tahu kan, kasus-kasus di luar sana, sebuah kelompok kartel. Apa kalian tahu di luar sana ada kelompok kartel? Mungkin dekat-dekat daerah kalian juga. Kami belum tahu ada kartel di tempat kita, tapi kami hanya tahu orang berpakaian rapi di sekitaran kita. Sebaiknya kalian hati-hati. Ini ku kasih saran aja. Jika kalian bergabung dengan organisasi mereka, apa dari company mereka, kalian akan menjadi anjing-anjing mereka. Dan kalian akan disuruh kerja terus, dikerja paksa, tidak dapat keuntungan. Keuntungan ada, tetapi itu tidak banyak seperti kami. Di sini, dalam keluarga Las Venturas, kami mempartnerkan sebuah keluarga untuk saling membantu, bukan saling dijadikan sebuah pekerja. Jadi jika mau kelompok kalian mau makin maju, kalian tahulah kepada siapa kelompok yang akan membuat kelompok kalian maju. Jadi jika segi persenjataan maupun dari segi narkobaan, jelas Venturas itu kami sudah saling mengatur. Jadi mungkin jika kalian menerima penawaranku, akan kuanggap kalian hari ini sebagai keluarga Las Venturas. Jika kalian mau ya. Gas. Mau. Kalian cuma mana mau nggak? Jadi Mau. di bawah sana sudah banyak kelompok keluarga Las Venturas yang sudah menunggu di daerah sana, di bawah hotel ini. Oh, baik, Tuan. Untuk teman-teman saya, saudara-saudara saya ini mau berbisnis dengan Tuan. Oke, jika kalian mau, mungkin kita langsung saja perkenalkan kelompok kalian kepada kelompokku yang di bawah, keluarga-keluargaku yang di bawah. Dan mungkin kalian akan menjadi calon keluarga di Las Venturas juga jika kalian menerima. Baik. Ya sudah, mungkin kalian bisa ikuti gue ke bawah ya. Baik. Ada apa tadi? Dudung. Saya. Oke.
Oke. Sebelumnya di sini berarti yang berkurang dari kita dari kelompok Ufer apa ada di sini Ufer? Berarti tinggal SOS ya. Kayaknya Ufer ada tuh di situ. Ya. Ini dari Ufer ya? Iya benar tuan, benar tuan. Oke. Berarti tinggal di sini tidak ada mungkin dari kelompok SOS saja ya. Betul. Oke. Jadi untuk kita semua selamat malam. Untuk kita semua ya. Malam. Malam tuan. Selamat malam. Malam. Jadi di sini kita telah kedatangan sebuah mungkin calon keluarga baru kita. Jadi mungkin dari kelompok MC baru, kau bisa perkenalkan dari kelompok kalian? Sebelumnya perkenalkan saya Aldo Brahma. Nona, kau ikut denganku bentar. Sebelumnya perkenalan saya Aldo Bramasta dari The Mercenary Motorcycle Club. Oke, salam kenal bang. Apa kalian sudah mendengar belum? Belum. Mungkin sedikit dibesari ya. Sebelumnya perkenalkan saya Aldo Bramasta, presiden dari The Mercenary Motorcycle Club. Oke. Cepet. Ini tak, ngapain sono? Iya salah. Goblok banget. Wah lu ngatain gua. Sudah dengar kan kalian? Diam. Dengar. Di sini kita sudah kedatangan sebuah keluarga baru yang bisa mungkin ke depannya membantu kita juga, saling membantu. Jadi dari kelompok ini akan mungkin menggantikan Thunder MC untuk memegang sebuah bisnisan senjata. Dari Thunder MC bagaimana? Kalian juga sudah mungkin berhenti ya untuk sekarang untuk meredarkan sebuah persenjataan. Kalau untuk itu Mr. Ram itu. Apa kalian mau kah bisnis dari kalian ini ku serahkan kepada kelompok MC yang baru ini? Sebenarnya sih kita dari kita ini bisa, tapi agak cukup waktu lama kita menjual sebuah persenjataan. Berarti nanti kalian bisa kembali ya? Bisa. Karena kita ini kan juga ya, Don Petrus juga pastinya tahu kita dikibarkan bendera peperangan dengan CDLM, atau bisa bilang kita diincar. Nah, betul. Makanya di sini gue juga membutuhkan sebuah distributor baru biar bisnis dari kelompokku agar masih terus berjalan. Mungkin nanti akan kuserahkan kepada kelompok The Mercenary dari kelompok ini ya, yang di samping kananku. Oke. Tapi mungkin terlebih dahulu kita mungkin gini aja Don Petrus. Kita ngelihat dari latar belakangnya terlebih dahulu. Orangnya seperti apa? Yo, hola, buenas noches everybody. Kamu siapa ini? Hola. Petrus. Ya. Bukannya sudah kubilang, jangan pernah mencoba menuai apa yang harus tidak kau tuai. Betul tidak? Hell nah, I hate this. Itu permasalahan apa? Gimana nih? Bermasalah apa? Aku menangkap seorang polisi. Yang dimana ternyata polisi ini bermain-main dengan kalian. Dan bahkan menaruh bounty sebesar 2 juta untuk kepala aku, Petrus. Menarik sekali kau ini. Kukira permasalahan itu tidak akan dilanjutkan lagi, tapi apa ini maksudnya, Petrus? Begini. Apa yang tadi
tidak memperingati diriku tentang apa-apa hal-hal yang di luar sana yang harusnya tidak kau lakukan kepada kelompokku. Di sini kau mengancamkan sebuah kelompokku agar bermain di kelompok kalian. Betul tidak? Bermain. Kalian mengancam sebuah kelompokku agar tidak bermain-main dengan kelompok kalian. Di sini tetapi kelompok kalian bermain dengan diriku. Kalau ingin dimainkan di sini kalau begitu Petrus. Kabur ya Lek ya, siap-siap kabur ya Lek ya. Tapi tingkah lakumu ini udah sangat keterlaluan. Ya. Kau bahkan berani menaruh bounty 2 juta untuk kepalaku ya kepada kepolisian. Mau tahu kisah Martin Demayer? Kita totok abang kita. Oke. Aku di sini ada. Mana buktinya? Orang yang kau bilang itu. Tentu. Gua mau selamat. Garen, kemari kau Garen. Oh iya ini. Garen, coba kau jelaskan apa yang dilakukan si Martin. Dan kau dari mana itu Garen? Anjing, udah lama banget cowok nggak ngeliat kayak ginian anjing. Keren. Unin, gue mau selamat, mau bikin konten. Saya ngepen. Bicara Garen. Ya kalau ngepen masuk DC gua. Oh, pen beratmu kata Kak. Bang, ini Apa pen? kedipan Kakak, aku kan nomor 1-mu. beratnya. Nomor satunya Aim Star ya. Oh iya. Aku udah follow Kak Taka bagi bansos. Ada suara. Bang, polback. Udah, oke kita India siap-siap lari ke belakang ya. Perkenalkan. Oke. Selamatkan diri masing-masing. Selamatkan diri masing-masing. Ada yang punya kacau. Ada kacau pakai kakak tuh. Dan diriku juga Ke atas saja saya pandai cewek. Dan juga Edward William. Satu-satu. Lalu? Diriku mendapat info tadi malam itu bahwasanya kelompok kalian itu melakukan pertemuan dengan kepolisian yang bernama Martin Demayer dan Edward William. Dan ya betul. Diam dulu. Ya, lanjutkan dulu pembicaraan. Dan mereka juga mengatakan akan kelompok. Kalau misalkan atau orang terus dia kulut boleh nggak kira-kira ya? Boleh kalau ini mah, kalau perang mah boleh. Kalau cek radio Mereka. ada yang punya klip gak? Kalau kau percaya, kau tanya aja kepada kelompok-kelompok dari belakangku ini. Kemarin malam kita membuat sebuah pertemuan yang cukup lama. Jika hal itu terjadi, seharusnya kami... Halo. Buat apa lah kami menyuruh kepolisian untuk menargetkan kepala dari dirimu? Jika tanganku bisa di sini. Ada suara gak? Anggotaku untuk melakukan itu. Oh, mungkin ini salah paham. Di sini. Yang dimaksud lagi ya. Di sini sebentar. Kelompok berdarah. Halo, bang. Kelompok dari diriku saja. Kenapa emang? Bang punya klip tuh bang. Yang dimaksud dengan Tuan Santiago itu bukan kalian yang mengasih bounty kepada kepala Santiago, tetapi kepolisian yang ingin bantuan kalian dengan cara memberikan kalian upah berupa 2 juta untuk satu kepala dari Santiago. Lalu, apa aku percaya saja begitu, Bung Santiago? Di sini, kelompok kami tidak mungkin melakukan seperti itu. Karena jika kelompok kau sepertinya sudah tahu, di belakangku ini sudah cukup banyak orang di sini. Jika aku bisa melakukan sendiri, aku sudah cukup lama melakukannya itu, Bung Elio. Tapi masalahnya informasi ini 100% legit. Karena jika kau melakukan hal yang sama seperti itu, aku juga sudah melakukan hal yang sama. Yang dimana gua udah tahu bahwa ini adalah mata-mata dari kepolisian. Tetapi gua tetap diam dan gua menekan mereka, menekan si Garen untuk ada di pihak gua. Sampai-sampai gua tahu semua informasi itu. Yang besar, yang meriah akan ku kasih Petrus. Bang Heng. Berat banget cowok, sumpah cowok. Di sini kami bukan kelompok mafia di sini, bukan kami saja.
Di luar Sendung masih ada 2. Yang ikut campur dengan masalah ini siapa saja selain kelompok kalian? Lalu, apa kau sudah melihat pergerakan dari kelompokku di luar sana? Aku tidak suka bertele-tele, Petrus. Kelompok selain kalian siapa lagi yang ikut campur dengan hal ini? Mencampurkan sebuah apa? Di sini sudah aku berkata sejujur-jujur ya. Kami tidak melakukan sebuah apa-apa pun jika kami tidak memulainya. Tapi kau yang memulainya, bagaimana ini, Petrus? Mulai dalam hal apa? Coba kau jelaskan dan bukti-buktinya kau bawa kemari lah. Berat, Cok. Aduh, tolong. Cukup orang kali direct krim ini. Apa perlu gua seret si Edward juga ke sini dari jenderal kepolisian? Kau seret saja bawa kemari. Jika itu tidak benar, gantikan dalam hal itu. Lucu sekali orang. FPS gue jadi 80, cok. Sebelum gua menyeret si Edward, gua bakal nyeret mayat lu terlebih dahulu ke neraka. Yo, siapa? Nih, tentu saja kita menyeret mayat dulu ke neraka. Tapi ingat tua, diriku di sini bukan sebagai pemimpin dalam kelompok ini. Aku hanya sebuah bagian bawahan untuk mengatur sebuah kelompok ini. Lain, begitu. Oh, lihat saja di depan. Nah, kelompok ini akan terus berjalan jika tidak ada diriku pun. Bahkan satu kepala bisa menggantikan dalam 20 kepala. Oke, menarik. Jadi begini sih. Ayolah, sudah ya. Udah cukup gua baca bahasa di sini. Ayo pergi Juan. Yo. Get out. Petrus, lebih baik kau berhati-hati lain kali, Petrus. Sebaiknya kau juga mencari tahu ya untuk orang-orang kepolisian agar mengadu domba kepada kelompok kita. Melvin menghilang dari lane. Oke? Bang. Itu pada jadi. Nggak jadi. Beratnya. Balik, nggak jadi. Jangan di belakang, bego. Aman. Balik, nggak jadi. Jangan dari belakang. Aman. Mereka mau mulai. Awas itu jadi itu. Awas mulai jadi. Awas. Langsung. Jadi cowok. Awas. Aing nggak ada barang apa-apa, cowok senjata juga nggak ada aja. Oh, totok orang. Beratnya. Agak seret-seretnya.